Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi bersama saya Eka Miftahul. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka videonya. Sifat-sifat fungsi terbagi atas 3, yaitu ada yang namanya fungsi onto, fungsi satu-satu, dan fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi onto seringkali juga disebut dengan surjektif. Fungsi satu-satu, nama lainnya adalah fungsi injektif. Dan yang terakhir, fungsi korespondensi satu-satu sering juga disebut dengan fungsi bijektif. Fungsi yang pertama yaitu fungsi onto atau surjektif. Dikatakan fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota di A. Jadi, daerah hasil atau range saling berhimpit dengan daerah kawan atau kodomain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Himpunan A, himpunan B. Anggotanya A itu A, B, C, dan D. Untuk himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2, dan D berpasangan dengan 3. Perhatikan himpunan B. Semua anggota di B itu memiliki pasangan di A. Jadi untuk fungsi onto di B itu semua anggotanya harus ada pasangannya. Tidak boleh ada yang tidak ada atau tidak boleh jomblo di B. Untuk daerah hasilnya, karena semua anggota B memiliki pasangan, maka anggota B ini merupakan hasil atau range dari fungsi A ke B. Jadi daerah kawannya itu merupakan juga daerah hasil. Oke, paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut, yang manakah fungsi surjektif dan bukan fungsi surjektif. Untuk bagian A, coba perhatikan untuk fungsi F-nya 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan A. Himpunan B di sini memiliki pasangan di A, jadi tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Artinya, fungsi F ini merupakan fungsi surjektif. Untuk gambar kedua, fungsi H memetakan A ke B. 1 pasangannya B, 2 pasangan dengan C, 3 pasangan dengan E. Sekarang perhatikan di himpunan B, apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Jadi ada ya, yang tidak memiliki pasangan itu A dan D. Maka fungsi tersebut merupakan bukan fungsi surjektif karena anggotanya B ada yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita perhatikan gambar ketiga. 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Apakah surjektif atau bukan surjektif? Perhatikan lagi anggota dari himpunan B. Apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Tidak ada. Iya, jadi kalau tidak ada yang tidak memiliki pasangan, maka fungsinya adalah fungsi surjektif. Selanjutnya, gambar yang terakhir.
Fungsi K memetakan A ke B. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Perhatikan himpunan B. Apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Ada, yaitu D. D ini tidak memiliki pasangan. Jadi, gambar keempat ini merupakan fungsi surjektif atau bukan surjektif? Iya, bukan surjektif karena ada anggota dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Bisa dibedakan ya, yang mana surjektif dan bukan surjektif. Kesimpulan untuk surjektif, semua anggotanya B harus memiliki pasangan di A. Tidak boleh tidak ada pasangannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Dikatakan fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan anggota di A. Kata kuncinya itu ini tepat satu saja. Jadi di B itu harus ada satu pasangannya dan boleh tidak memiliki pasangan. Contoh A, B. A dipetakan ke B. Anggotanya A adalah A, B, dan C. Anggotanya B 1, 2, 3, 4. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2. Perhatikan anggota himpunan B. Syaratnya itu untuk fungsi satu-satu, semua anggota di B memiliki satu pasangan. Tapi boleh ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini 4 tidak ada pasangannya. Tapi anggota himpunan yang lain itu semuanya punya pasangan. Jadi ini termasuk fungsi satu-satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut, yang manakah yang termasuk fungsi injektif dan bukan injektif. Untuk yang pertama, gambar pertama, fungsi F, 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan D. Anggotanya B ada yang tidak memiliki pasangan dan yang lainnya memiliki satu pasangan. Maka fungsi ini termasuk fungsi injektif. Untuk gambar kedua, 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan. Oke, ini syaratnya termasuk. Tapi perhatikan anggota himpunan yang lain. Apakah ada yang lebih dari satu pasangannya? Ini B. B itu berpasangan dengan 2 dan berpasangan dengan 3. Tadi sudah dijelaskan di awal untuk fungsi satu-satu itu atau fungsi injektif hanya bisa memiliki satu pasangan di A. Maka untuk gambar kedua ini atau fungsi H ini bukan merupakan fungsi injektif. Jadi bukan injektif ya, karena ada anggotanya B yang lebih dari satu pasangannya. Untuk gambar ketiga, fungsi G, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A. Ada yang tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa ya kalau untuk fungsi satu-satu. Sekarang perhatikan anggota himpunan yang lain, apakah ada yang memiliki dari satu pasangan? Tidak ada? Iya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka fungsi G ini termasuk fungsi injektif. Selanjutnya gambar yang terakhir. Fungsi K,
1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Anggotanya B ada yang tidak memiliki pasangan. Oh, tidak apa-apa, karena ini yang mau kita cari adalah injektif. Sekarang perhatikan anggota himpunan yang lain. Apakah ada yang lebih dari satu pasangannya yang himpunan B? Ternyata B berpasangan dengan 1, B berpasangan juga dengan 2. Karena ada 2 pasangannya, maka untuk fungsi K bukan merupakan fungsi injektif. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi bisa bedakan ya untuk surjektif dan injektif. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Dikatakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau fungsi bijektif apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif dan sekaligus fungsi injektif. Kira-kira bagaimana ya? Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. A, B. Di sini 1, di sini 2, 3, A, B, C. Ingat, kalau surjektif itu semua anggota B harus memiliki pasangan di A. Jadi di B ini tidak boleh kosong. Kalau fungsi injektif harus memiliki satu pasangan di A. Jadi bisa kita hubungkan dulu. 1 ke B, 2 ke A, dan 3 ke C. Kita selidiki dulu fungsi surjektifnya. Fungsi surjektif semuanya harus punya pasangan di A. Jadi di B itu harus memiliki pasangan di A. A ada pasangannya, B ada, C juga ada. Terus, untuk fungsi injektif, selidiki lagi, apakah di B ada yang memiliki lebih dari satu pasangan? Tidak ada. Jadi, untuk fungsi bijektif, harus memenuhi fungsi surjektif dan injektif. Perhatikan gambar berikut, yang manakah yang merupakan fungsi bijektif. Untuk gambar pertama, fungsi F. 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan A. Kita selidiki dulu apakah fungsi ini surjektif atau bukan. Ingat, fungsi surjektif itu semua anggota B harus memiliki pasangan di A. Kita lihat, semuanya B ada pasangannya. Berarti ini merupakan fungsi surjektif. Kita selidiki lagi apakah ini termasuk fungsi injektif. Ingat, injektif harus tepat satu pasangannya. Ini A satu pasangan juga, B satu juga, C juga satu. Berarti fungsi ini fungsi surjektif dan injektif, maka fungsi F merupakan fungsi bijektif. Untuk gambar yang kedua, fungsi H. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan D tidak memiliki pasangan. Selidiki dulu apakah fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Ingat, kalau fungsi surjektif itu anggota himpunan B harus memiliki pasangan. Berarti ini bukan fungsi surjektif ya, karena ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti sudah dipastikan kalau fungsi H merupakan bukan fungsi bijektif. Fungsi H merupakan fungsi injektif ya, karena di sini ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan, sedangkan
anggota himpunan yang lainnya itu memiliki tepat satu pasangan, maka ini hanya merupakan fungsi injektif. Oke, yang ketiga, fungsi G. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C. Sekarang perhatikan, apakah termasuk surjektif? Bukan surjektif karena ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Apakah termasuk injektif? Tidak. Kenapa? Karena ada anggotanya B yang memiliki lebih dari satu pasangan. Maka sudah dipastikan untuk fungsi G ini bukan merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya, gambar yang keempat, fungsi K. 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Selidiki surjektifnya dulu. Anggotanya B, apakah ada yang tidak memiliki pasangan? Tidak ada, berarti karena anggotanya B semuanya memiliki pasangan, maka ini fungsi merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya, apakah termasuk fungsi injektif? Iya, termasuk fungsi injektif karena semua anggotanya B memiliki tepat satu saja pasangannya di A. Karena merupakan fungsi surjektif dan injektif, maka disimpulkan bahwa fungsi K merupakan fungsi bijektif. Bagaimana? Bisa paham kan yang mana surjektif, yang mana bijektif, dan yang mana injektif? Kalau surjektif itu boleh lebih dari satu pasangannya, tapi harus semuanya memiliki pasangan. Injektif boleh yang tidak ada pasangannya, tapi anggotanya yang lain harus satu pasangannya. Sedangkan untuk fungsi bijektif harus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Gampang ya. Untuk materi sifat-sifat fungsi, ini hanya memerlukan analisa kalian untuk mempermudah, jadi tidak perlu hitung-hitung untuk pembahasan kali ini. Cukup pahami saja yang mana yang surjektif, injektif, ataupun bijektif. Dan seperti biasa, di akhir video ini ada tugas untuk kalian selesaikan untuk melatih kemampuan kalian dalam membedakan sifat-sifat fungsi, yang mana yang termasuk fungsi surjektif atau fungsi onto, fungsi injektif atau fungsi satu-satu, ataupun fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa paham mengenai tentang sifat-sifat fungsi. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.